Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat, jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Materi yang akan kalian pelajari adalah teks eksplanasi. Ruang lingkup pembelajaran adalah pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Dengan tujuan pembelajaran, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks eksplanasi dan dapat menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi. Anak-anak, di antara kalian, apakah ada yang tahu apa teks eksplanasi itu? Di layar televisi, tentu kalian sudah pernah melihat penayangan peristiwa terjadinya tanah longsor, gunung meletus, maupun peristiwa banjir. Di sana dijelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut maupun dijelaskan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, penjelasan mengenai sebab-sebab dan juga proses terjadinya peristiwa tersebut itulah merupakan contoh teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, fenomena sosial, maupun fenomena budaya. Fenomena alam, contohnya tadi sudah kalian ketahui, ada banjir, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada terjadinya pelangi, dan lain-lain. Kemudian ada lagi fenomena sosial. Fenomena sosial ini merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat yang terjadi karena adanya ketimpangan sosial atau adanya ketidaksesuaian atau mungkin adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Contohnya yang sekarang sedang marak terjadi di Indonesia adalah fenomena unjuk rasa dan juga kerusuhan massa. Kemudian ada fenomena budaya. Fenomena budaya ini merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan masalah budaya atau ada terjadinya perubahan budaya yang mungkin disebabkan oleh pengaruh budaya lain. Dalam teks eksplanasi, intinya adalah berupa penjelasan mengenai mengapa dan bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Itulah pengertian teks eksplanasi. Berikutnya, mari kita lihat ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama adalah informasi yang dimuat berupa fakta. Jadi, dalam teks eksplanasi, hal-hal yang ditayangkan berupa kenyataan-kenyataan mungkin bisa disertai dengan data-data yang akurat. Kemudian ciri yang kedua, bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca. Maksudnya, dalam teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan dan si penulis tidak berusaha memengaruhi pembaca dengan memunculkan opini atau pendapatnya. Ciri yang ketiga adalah fakta dirangkaikan dengan menggunakan bisa pola urutan waktu atau yang disebut dengan pola kronologis atau bisa pula dirangkaikan dengan hubungan sebab akibat atau disebut
kausalitas. Pola urutan waktu merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi. Sedangkan apabila menggunakan pola sebab akibat, ini merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi. Masih ada yang lainnya. Ciri yang berikutnya adalah pada teks eksplanasi, topik atau masalah-masalah yang dibahas atau dimunculkan adalah berupa fenomena-fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Tadi sudah dijelaskan ada fenomena alam, kemudian ada fenomena sosial dan fenomena budaya. Fenomena alam contohnya adalah masalah bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, gerhana bulan, maupun yang lainnya. Sedangkan contoh masalah yang berhubungan dengan fenomena sosial adalah penyebaran berita hoax, pengangguran, kemiskinan, kerusuhan massa, kenakalan remaja, dan masih banyak fenomena sosial lain. Ada fenomena budaya, contohnya adalah prosesi pernikahan adat, upacara adat, sejarah dan perkembangan wayang, kemudian ada budaya musik, dan yang sekarang sedang adanya budaya K-pop dan juga TikTok yang sekarang sedang digandrungi para remaja dan lain-lain. Itulah anak-anak penjelasan mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Sekarang mari kita lihat contoh teks eksplanasi. Bisa kalian baca dalam hati dan dipahami. Dalam teks tersebut, ini masalah atau topik yang dimunculkan adalah masalah banjir. Banjir merupakan salah satu dari fenomena alam. Jadi ini sesuai dengan ciri teks eksplanasi. Kemudian pada teks ini hal-hal yang muncul ini berupa fakta-fakta. Jadi informasinya berupa fakta-fakta. Tidak ada pendapat dari si penulis. Semuanya ini fakta. Banjir, kemudian bagaimana terjadinya banjir, kemudian penyebab banjir. Ini semuanya berupa fakta dan juga ada data-data. Ya. Kemudian dalam penyajiannya, dalam teks ini pola penyajiannya menggunakan pola sebab akibat. Ini dijelaskan penyebab banjir adalah ada dua faktor. Nah, faktor penyebab banjir seperti ini kemudian dijelaskan akibatnya seperti itu. Ini merupakan contoh dari pola penyajian sebab akibat pada paragraf yang kedua. Kemudian pada teks ini si penulis hanya menyampaikan informasi saja, tidak berusaha untuk memengaruhi si pembacanya. Ini tidak dimunculkan pendapat-pendapat dan opini dari si penulisnya bahwa si pembaca harus percaya dengan apa yang ada dalam teks ini. Kalau dilihat dari pembahasan tadi, berarti teks ini merupakan contoh dari teks eksplanasi karena tadi sudah memenuhi ciri-ciri sebagai teks eksplanasi. Anak-anak, itulah penjelasan yang bisa disampaikan tadi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalian nanti bisa
Semangat, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.